bisnis dari rumah, dari kampung, sulit sinyal internet, akan tetapi hasil bisa melimpah. Bagaimana sih caranya? Receh banget nggak? Ternyata kalau sudah terkumpul itu bisa melimpah. Baiklah, assalamualaikum teman-teman. Kita sudah bersama dengan salah satu kawan kita, yaitu pebisnis online dari Kabupaten Ngawi, yang akan berbagi pengalaman ya terhadap kita semua. Mungkin bisa menjadi inspiring for us ya. Ya, Bapak ini sebelumnya kerja apa Pak dulu? Dulu ngajar ya di salah satu di beberapa sekolahan swasta di Kabupaten Ngawi. Nah, kemudian setelah beberapa tahun akhirnya nyambi punya bisnis sampingan di bidang penjualan online. Nah, setelah dirasakan ternyata hasilnya kok menggiurkan gitu kan. Hasilnya menggiurkan, kemudian harus membutuhkan kehadiran saya di sana secara maksimal. Akhirnya saya putuskan mulai full 2018 saya keluar dari semua aktivitas lama, yang lama ya, kemudian fullnya di online. Jadi sudah hampir 3 tahun ini kerja di dalam rumah. Kalau misalkan kita cek di profilnya, itu kan Bapak ini sarjana ya, S1. Apa nggak sayang dengan ijazahnya kok malah milih bisnis online, mainan HP itu ya? Ijazah saya itu sayang banget, saking sayangnya nggak pernah saya fotokopi, nggak pernah saya legalisir, saya simpen di lemari aja. Nggak dijaminkan ke bank ya? Nggak tahu deh. Nggak laku paling. Kemudian Bapak mendukung nggak untuk keluarganya bisnis online ini? Sebenarnya kalau ditanya dukung nggak mendukung itu nggak ada bahasanya ya, mereka juga nggak pernah saya tanya. Kemudian saya juga nggak begitu bahasanya gini, di awal-awal itu malah serba cuek bahasanya gini. Saya kan dulu sering ya, mungkin teman-teman juga sering nih, kalau waktu longgar pasti pegang handphone. Nah kayak gini, tiba-tiba pegang handphone. Bayangin perasaannya orang tua tiap hari anaknya pegangin handphone terus. Iya, terkadang saya juga melihat ya, pelaku bisnis online yang lain ketika berkumpul dengan temannya itu sibuk mainin HP gitu ya. Kemudian misalkan pada saat ada acara tahlilan atau apa itu megangin HP. Kemudian yang teman-teman guru itu di sekolah megangin HP. Apakah memang harus Pak ya? Pelaku bisnis online tuh memang selalu pegang HP gitu ya? Sebenarnya enggak ya. Maksud saya gini, tadi saya sering pegangin HP dalam artian kan memang waktunya longgar. Waktunya memang jeda, enggak setiap saat pegang HP itu enggak. Tapi orang taunya kalau saya pegang HP itu bukan kerja. Taunya itu mainan game, liatin Instastory, liatin WA story orang, kepoin cewek-cewek, bukain TikTok kayak gitu. Jadi mereka nggak tahu dan saya jelaskan kamu juga nggak bakalan paham gitu kan. Artinya ya sudah, saya jalani aja se happy saya gitu kan. Alhamdulillah lama-lama kok menghasilkan, sehingga mereka juga lama-lama membuka diri. Dalam artian buka itu nggak tahu ya bahasanya apa, itu mendukung atau enggak. Artinya ini setiap bulan misalnya saya beli, mungkin bisa beliin minyak goreng misalnya, beli gula misalnya, beli kopi dan sebagainya. Masih kok ini enggak pernah keluar rumah, tapi kok bisa beli kopi, bisa beli ini dan sebagainya. Akhirnya mereka juga paham ternyata aktivitas online dengan hanya menggunakan handphone saja itu bisa ngasilin duit. Iya, memang di zaman era digital ini segala sesuatunya sudah beralih ya, dari yang konvensional itu menjadi online. Apalagi masa pandemi seperti ini. Ya sama halnya kalau misalkan dulu pada masa kecil kita itu, kita kalau misalkan mau telepon itu kita ke wartel gitu ya. Kemudian ada wartel, ada warnet, kemudian ada ya pebisnis yang konvensional lah. Tapi sekarang segala sesuatunya bisa kita lakukan dengan HP saja ya. Jadi nggak ada salahnya kalau misalkan di era digital ini kita jangan hanya sebagai penikmat ya, tapi kita kalau bisa itu tumbuh diri kita itu bisa menjadi penyedia lah di sana, bisa menjadi pelaku gitu. Saran saya, apapun kebutuhan Anda, jadilah penjualnya. Butuh pulsa, jangan cuma jadi konsumen, jadi penjualnya. Butuh sepatu, kalau bisa cari harga paling murah, kemudian kualitas paling baik, jual sepatunya. Begitu. Itu sebagai keren, contohnya misalkan kalau kita dalam kategori orang-orang yang mungkin masih agak awam terhadap gadget, ini seawam-awamnya orang itu kan kenal yang namanya Facebook ya. Ini kan Pak Eko ini dulu awalnya juga dari Facebook. Itu mempromosikan dagangan itu di Facebook gitu ya. Misalkan
kita bisa masak tuh ya, masak nasi goreng, oh enak gitu ya. Kemudian kita posting di Facebook, di foto cekrek, di upload. Kemudian nasi goreng 10 ribuan bisa antar sampai rumah. Nah itu ternyata bisa menjadi ide ya, ide untuk bisnis online. Dan kalau misalkan kita bisnis online tuh keuntungannya, kalau misalkan saya analisa nanti ya kita cross check apakah benar apa tidak. Kalau misalkan bisnis online itu kita baru mengadakan barang jika sudah ada yang pesan. Kita baru pasang gambar. Apakah memang seperti itu, Pak? Mungkin keuntungannya apa kok? Banyak jenis sebenarnya ya dari bisnis online itu ya. Salah satu mungkin kita sebagai penjual atau reseller atau dropshipper. Iya. Kalau reseller kita harus stok produk, kemudian kita jual. Tapi kalau dropshipper itu kita keep dulu penjualnya, kita kerjasama dengan beliau, kita hanya promosi. Ketika nanti ada penjualan, kita tinggal order ke dropshipnya tadi atau ke yang punya barang tadi. Itu salah satunya penjual. Ada juga sistem jasa, jadi kita editing foto, editing video, kemudian kita buka jasanya. Saya juga pernah buka jasa seperti itu, satu video 50.000, itu alhamdulillah juga laku, ternyata laku. Nah itu satu jasa ya, kedua tadi produk, dan yang ketiga kita bisa main di affiliate marketing. Jadi orang-orang punya produk, orang-orang punya barang yang ingin dijual, tapi mereka membutuhkan marketing, kayak kita ini menjualkan barangnya. Setiap ada orang yang jual lewat kita langsung ke perusahaan, kita bisa dapat. Jadi banyak cara sebenarnya yang bisa teman-teman sesuai dengan passionnya teman-teman sendiri lah. Senangnya gimana? Senang marketing, senang desain, atau senang bikin produk sendiri kayak tadi bikin nasi goreng. Itu kan dia kreator ya, dia berkarya bikin sesuatu kemudian dijual. Nah memang harus menguasai ini. Jadi kreator itu harus menguasai marketing. Nah kalau marketing tidak perlu. Marketing itu cuma cari produk yang memang paling bagus, jasa yang paling keren, yang memang bisa dijual. Syukur-syukur memang kita pemakainya gitu kan. Saya suka nih sama produknya ini, saya pakai kok nyaman. Ya udah, ngapain saya jual produk lain, ini aja saya jual. Kepedeannya, semangatnya jualan beda. Dengan hanya sekedar misal di endorse nih, saya di endorse sama kaos. Padahal belum tentu saya suka, tapi karena ini gratis, kemudian kalau nanti ada penjualan saya dapat hadiah, saya bisa jadi jualan. Tapi feel-nya kita nggak dapat. Iya. Ya, semangatnya untuk jualan berbeda. Dan itu nanti akan hasilnya juga akan berbeda. Ya, kalau misalkan dari pengalaman pribadi, menurut Pak Eko ini yang bisnis online dari awal sampai sekarang sudah pernah digeluti dan sampai saat ini yang masih eksis dan masih banyak menghasilkan. Ini mungkin bisa disebutkan apa saja itu? Nah, jadi gini teman-teman, kalau saya lebih cenderung gini, jualan itu kalau pakai analogi ya, kita jualan paku dengan jualan rumah. Jualan paku itu untungnya sedikit, paling cuma 100-200, tapi sekali orang beli kan bisa 1 kilo 2 kilo, ya kan, dan orang akan sering beli terus. Tapi kalau rumah sekali laku mungkin bisa 10 juta atau 20 juta, tapi lakunya lama. Ya untungnya banyak. Untungnya banyak, tapi lakunya lumayan lama. Nah, saya lebih seneng ke bisnis recehan. Salah satunya mungkin bisnis pulsa saya nih. Saya tidak pernah jualan pulsa, tapi saya rekrut orang agar mau jualan pulsa. Jadi dari orang yang direkrut, nah di sini kan sesuai dengan judul kita, dari recehan menjadi jutawan, gitu kan. Nah awalnya dari satu kawan kita yang menjual pulsa, dari satu transaksi, ini kita mendapatkan Rp50. Kalau misalkan kita memiliki teman jumlahnya 10.000 orang, maka itu tinggal mengalihkan saja. Jadi pantas saja kalau misalkan dari recehan menjadi jutaan gitu. Nah ini salah satu tadi. Bisa dilihat nanti di channel saya di Istana Sale, itu ada satu video saya yang ditonton udah 130.000 orang. Artinya gini, 130.000 itu nggak semuanya join lah. Misalnya ada 1.000 orang saja yang ikut, karena daftarnya gratis, jadi nggak ada. Anda daftar gratis, setelah daftar dicek harganya. Kalau misalnya harganya murah, Anda seneng, Anda ngisi saldo kemudian transaksi. Kalau Anda lihat ternyata nggak, mahal nih masih murah punya saya, udah nggak bisa dilanjut. Ini nggak ada resiko ya. Artinya gini, 1.000 orang nih misalnya, 1.000 orang, kemudian setiap orang ini ngisi pulsa, saya dapat nggak banyak, paling cuma Rp50, itu receh banget kan. 50 kali 1.000, 50.000. Satu orang ngisi pulsa satu kali saja sehari, saya dari rumah bisa gajian 50.000 tiap hari. Itu kalau satu hari. Kalau dia buka counter di rumah, nggak mungkin sehari cuma ngisi satu kali. Ya, minimal 10 kali atau 20 kali. Nah, kali 30 hari 1 bulan. Kali 30 hari, lumayan luar biasa. Alhamdulillah sekarang sudah
ya kalau saya dulu mimpinya itu nggak muluk-muluk ya. Jadi sebulan tuh minimal saya gaji UMR itu ada, alhamdulillah banget. Alhamdulillah sekarang udah di atasnya. Ya, alhamdulillah. UMR kota kita. Ya. Gitu. Jadi pemerintah nggak perlu repot ngurusin saya, insyaallah gitu ya. Ya. Jadi kita punya kreasi untuk di dunia online ini, kalau memang mau ditekunin insyaallah bisa menghasilkan. Dan kita hanya cukup kerja di rumah, mainan HP, gitu cukup ya. Nggak perlu kita itu buka toko, sewa tempat dan lain sebagainya. Ya, dan kalau sudah jalan, seperti tadi video itu udah jalan. Saya bikin video YouTube seperti ini beberapa kali. Saya tidur pun, saya kemana-mana pun itu videonya akan tetap jalan terus, ditontonin orang terus. Iya. Jadi kalau misalkan udah jadi, ini kita tidur pun itu tetap mengalir gitu ya. Alhamdulillah. Itu kalau sudah ketemu dengan passion yang tepat. Karena sebelum ini juga pasti akan ketemu banyak bisnis mungkin ya teman-teman yang nyoba bisnis, mungkin jualan baju, jualan jilbab dan sebagainya, ya akan ada untungnya tapi ada nanti turunnya juga. Jadi carilah bisnis kalau saran saya ya yang resiko jangka panjangnya itu kecil. Pulsa ini kan semua orang pasti butuh, kecuali nanti pulsa digratiskan sama pemerintah, pasti udah nggak ada yang jualan pulsa lagi gitu. Dan kalau ada yang gratis ngapain bayar? Iya. Kan gitu. Kalau dulu ada yang bayar, pasti pelayanannya baik. Iya nggak apa-apa. Saran saya nggak usah fanatik pada satu jenis, cobain semua. Saya di pulsa itu Pak Mar, iya. Saya hitung-hitung itu hampir ada 70-an aplikasi yang udah saya coba semuanya. Iya. Saya isi saldonya, saya transaksi, kalau ada gangguan saya telepon CS-nya, pelayanannya bagaimana. Tapi ini cara saya nih. Kalau pelayanannya jelek, saya nggak akan review. Iya. Nggak akan saya jelek-jelekin, nggak akan saya bikin videonya. Itu aja. Jadi kalau Anda lihat di channel Istana Sel itu, Mas kok ini nggak di review, kok ini nggak review, udah tahu kan jawabannya. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan kalian ingin tanya lebih lanjut, ingin mungkin bergabung atau komunikasi dulu, sudah saya sediakan nomor WhatsApp-nya di deskripsi, yang mana bisnis apa saja yang ditekuni saat ini, kemudian kira-kira apa yang bisnis apa yang kira-kira prospeknya masih gemilang sampai beberapa tahun ke depan dan lain sebagainya. Jadi kawan kita ini adalah merupakan salah satu pelaku bisnis online yang sangat senior ya. Jadi sejak dulu SMP itu sudah memulai bisnis online teman-teman. Baiklah, mungkin cukup itu Pak. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.